على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat LC kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa separuh dari bulan Ramadan telah berlalu. Ya, saat ini kita berada pada malam yang ke-18. Ya. Artinya separuh lebih atau 17 hari dari bulan Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Tidak terasa, ya, tidak terasa begitu cepat. Ya. Sepertinya baru kemarin ya, kita menunggu-nunggu informasi ataupun pengumuman dari pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Ramadan. Tapi ternyata hari ini sudah berlalu 17 hari, separuh lebih. Maka kita harus mulai merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi dua. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Siapakah mereka yang beruntung? Mereka yang beruntung tentunya adalah mereka yang telah memanfaatkan 17 hari yang telah berlalu dari bulan Ramadan ini dengan berbagai macam bentuk-bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memanfaatkannya, memaksimalkan, ya, menggunakan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah. Dengan saum tentunya, puasa, dengan tilawah, dengan zikir, dengan sholat malamnya, dengan sedekah dan lain sebagainya. Selamat bagi Anda, bagi kita semua yang sudah menjalankan, melaksanakan, menunaikan itu semua di 17 hari bulan Ramadan ini. Ini merupakan satu hal yang keutamaan yang sangat besar, ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada edisi-edisi yang sebelumnya, ya, tentang bagaimana besarnya keutamaan bulan Ramadan, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, diampuni dosanya siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala. Yang melaksanakan tarawih pun demikian, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya. Dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan hamba-hambanya. Ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailah utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Ya, kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin, pada setiap hari, ya, wa lailah, dan pada setiap malamnya, utaqa'a minan nar, ada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan ini. Siapakah mereka? Tentu mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Ya, kalau ingin mendapatkan ampunan, kalau ingin mendapatkan pembebasan dari api neraka, tentu kita semua ingin dibebaskan dari api neraka.
Ya, kita tidak ingin satu hari pun mampir tercelup ke dalam api neraka. Inilah saatnya di bulan Ramadan. Makanya beruntung mereka yang sudah memanfaatkan 17 hari itu. Ya, adapun mereka yang dalam 17 hari yang sudah berlalu ini tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, ya, tidak memaksimalkan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung malas tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar ini. Sungguh celaka mereka. Ya, dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, sa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Ya, beliau menceritakan bahwa ketika itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Faqala amin amin amin. Ya, kemudian di atas mimbar beliau mengatakan amin amin amin. Ya, Rasulullah mengucapkan amin amin amin. Ya, sahabat bingung tentunya, kok kenapa tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin? Mengamini siapa? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atani Jibril. Ya, tadi itu Jibril datang, ya, menemuiku, ya, ketika Rasulullah sedang di atas mimbar. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, famata falam yughfar lahu, kemudian dia meninggal mati tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa adkhilan nar fa'ab'adahu Allah, ya, fa'ab'adahu Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan Allah melaknatnya, Allah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata Jibril, katakanlah amin. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Ini merugi sekali orang-orang yang melewatkan bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan tidak digunakan untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saumnya tadi bisa mendatangkan ampunan Allah, salat malamnya bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertengahan Ramadan. Ya, kita harus melakukan perenungan, ya. Renungan di pertengahan bulan Ramadan. Artinya apa? Kita harus merenung mumpung. Ketika artinya setengah, berarti masih ada setengahnya lagi, ya, atau ya 13 hari atau 12 hari lagi kalau 17 hari sudah berlalu. Nah, mumpung masih ada beberapa hari ke depan, setengahnya kurang ke depan, kita renungkan dari sekarang apa yang sudah kita lewatkan. Ya, jika masih kurang, ini saatnya bagi kita untuk memperbaiki itu semua. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan berlalu, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tadi sudah diaminkan oleh Rasulullah. Malaikat Jibril yang berkata atau berdoa diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat LC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu-waktu yang terbatas dari bulan Ramadan ini kembali lagi diingatkan, setengahnya lebih, ya, sudah berlalu dan tidak akan mungkin kembali. Artinya tidak bisa kita kemudian menyesali itu ingin kembali lagi, tidak. Yang ada adalah menyesali yang sudah terluput, kemudian berusaha memaksimalkan beberapa hari yang akan datang. Jika kita, ya, telah memanfaatkan 17 hari dari bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam kebaikan, bagaimana kita menjalani ke depannya? Tambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi, tingkatkan lagi, lebih semangat lagi. Ya. Namun apabila di 17 Ramadan kita banyak lalainya, banyak kurangnya, ya, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu-waktu yang masih ada, saatnya bagi kita untuk memperbaikinya. Jangan santai, ya, jangan santai. Ya, jangan menunda amalan. Ini yang sering kita lakukan, ya, kita ingin sedekah ditunda hingga akhirnya terluput, kita nggak jadi sedekah. Kita ingin membaca Al-Quran ditunda, nanti akhirnya tidak ada waktu, ada kesibukan. So habis sholat subuh misalnya, habis sholat fajar, sholat subuh,
rencana pengen tilawah tapi aduh nanti deh rebahan dulu, akhirnya tertidur. Udah bangun harus aktivitas, yang bekerja ke kantor, yang sekolah, yang masih sekolah pergi ke sekolah, ya, yang pedagang harus berjualan dan lain sebagainya karena menunda itu. Setelah sholat taraweh rencana pengen membaca Al-Quran, pengen tilawah, ditunda nanti deh, minum dulu, rebahan dulu, akhirnya sudah malam jam 10 mau ngaji, mau tilawah, ngantuk. Ya, jadi jangan menunda. Ya, kalau kita cenderung ya santai, cenderung menunda atau bahkan bermalas-malasan, ya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, ya, Allah mengingatkan ya, ketika menjelaskan tentang bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbatas, harinya terbatas. Artinya apa? Hari yang akan cepat berlalu, akan cepat pergi. Terbukti saat ini, ya 17 hari sudah berlalu tanpa terasa, nggak terasa. Ya, kalau kita nggak cepat, kalau kita suka menunda, ya suka nanti, ya akan terlewat begitu saja tanpa kita meraup kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya, bulan Ramadan adalah hari yang terbatas yang akan cepat berlalu meninggalkan kita kembali. Sehingga tidak selayaknya bagi kita, ya, bagi saya pribadi, Anda semua pemirsa, sahabat Els yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berkata nanti dan nanti. Mau sedekah nantilah, mau tilawah nanti, ya, mau apalagi sholat tarawih nanti. Ya, kita lihat ini juga harus menjadi perenungan kita. Di awal-awal Ramadan, masjid-masjid rame, sholat tarawih rame. Ya, semakin kesini softnya semakin maju. Ya, maju dalam artian bukan yang positif. Ya, tapi semakin sedikit. Ini menunjukkan kita melemah. Ya, padahal tidak demikian seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, di dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ya, kita ya jangan berkata nanti dan nanti. Ya, karena apa? Karena bulan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Setengah kurang akan pergi nanti. Kalau kita masih bermalas-malasan, maka bersegeralah kita semua di dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan meningkatkan, baik meningkatkan kuantitasnya maupun meningkatkan kualitasnya. Ya, bulan Ramadan setengahnya sudah berlalu. Sekarang tanggal malam yang ke-18. Sebentar lagi kita akan memasuki sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Ini merupakan pencarian malam-malam Lailatul Qadar. Insya Allah nanti tentang keutamaan Lailatul Qadar akan dibahas pada edisi tersendiri. Ya, ada satu perkataan ya, dari seorang ulama yang mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya apa? Al-asrul awsat afdalu min al-asril awal. Bahwasanya pertengahan bulan Ramadan itu ini lebih utama dibandingkan pada awalnya. Wal asrul akhir, dan sepertiga atau 10 hari, ya, tadi apa? Al asrul awsat, 10 hari di pertengahan bulan Ramadan lebih utama daripada 10 hari di awal Ramadan. Ya, wal asrul akhir, dan 10 hari di akhir Ramadan afdalu min al asril awsat, lebih utama dibandingkan dengan 10 hari pertengahannya. Ya, ini lebih lanjut dijelaskan, ya, bahwasanya keumuman waktu-waktu yang utama itu ada pada akhirnya, memang biasanya begitu. Ya, misalnya contohnya hari Jumat. Hari Jumat ini adalah waktu yang diberkahi, yang agung juga. Ya, di antara hari Jumat itu waktu akhirnya, yaitu sore harinya, ini lebih utama daripada awal harinya. Kemudian ada juga hari Arafah pun sama. Hari Arafah waktu sorenya, waktu akhirnya ini lebih utama dibandingkan dengan waktu awalnya. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang agung, yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan keutamaan. Ya, kalau mau dibagi-bagi, ya tadi ada 10 dibagi 3 misalnya, ya, 10 hari di pertama, 10 hari di tengah, dan 10 hari di akhir. Maka para ulama menjelaskan 10 hari di tengah lebih utama ketimbang 10 hari di awal.
10 hari di akhir ini lebih utama daripada 10 hari di tengah. Itu artinya apa? Seharusnya intensitas, semangat kita di dalam menjalani hari-hari Ramadan pun semakin ke belakang, semakin ke akhir, seharusnya semakin semangat. Bukan sebaliknya. Di awal-awal semangat, di tengah kendor, di akhir ya lebih kendor lagi. Ya. Dan yang sangat disayangkan, kita masih banyak melihat fenomena itu. Semakin akhir bulan Ramadan, masjid semakin sepi. Yang ramai justru adalah pasar-pasar, mal-mal. Ya, mereka sibuk berbelanja. Ya. Dan yang sangat disayangkan juga, ya, ada ya pasar malam yang justru khusus berdiri, khusus diadakan di akhir Ramadan. Ini yang akhirnya kemudian mengecoh kita kaum muslimin yang seharusnya semakin akhir bulan Ramadan itu semakin semangat, semakin menambah ibadah kita, justru terbuyarkan dengan hal-hal yang demikian. Ya, hikmahnya apa? Kenapa kok yang bagian akhirnya justru lebih utama ketimbang bagian awalnya? Karena biasanya jiwa manusia, kita manusia, ketika melakukan suatu amalan yang terus-menerus, yang kontinu, maka akan terasa lelah, ya, akan terasa bosan. Sehingga dengan adanya keutamaan yang lebih di waktu-waktu akhir, ini akan lebih memotivasi. Ya, jiwa kita akan termotivasi, jiwa kita akan terdorong untuk tetap semangat, walaupun badan ini terasa lelah. Ya, jiwa kita akan terdorong tetap aktif di dalam beribadah walaupun terasa bosan. Karena apa? Mengejar keutamaan-keutamaan tadi. Sehingga demikianlah hikmahnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di waktu akhir. Allah lebihkan ya keutamaannya dibanding awal-awalnya. Jiwa lelah, jiwa bosan akan diterabas, akan tetap semangat, akan tetap berpacu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh di waktu-waktu akhir tersebut. Ya, ini demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr ay al-asr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Yang kata Aisyah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, ya, maka beliau mengencangkan sarungnya. Artinya bersungguh-sungguh fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan. Artinya apa? Malamnya tidak digunakan, ya, mayoritasnya untuk tidur, tidak. Tapi dihidupkan, bangun, hidup, membaca Al-Quran, sholat malam, zikir, berdoa, semuanya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ya, malamnya digunakan banyak untuk hidup, ya, bangun, dengan berbagai macam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di 10 hari terakhir. Justru di 10 hari terakhir Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk lebih lagi bersemangat, lebih aktif lagi di dalam beribadah, meningkatkan lagi kuantitas dan kualitas ibadah kita. Wa aiqadha ahlahu. Ya, tidak hanya itu, Rasulullah SAW pun, ya, mengerahkan, membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk juga menghidupkan malam harinya, ya, dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat LC kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bijak, manusia yang cerdas, manusia yang pintar, yang ingin mencari kemenangan untuk dirinya, yang ingin dirinya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, tadi di awal sudah kita sampaikan hadisnya. Setiap malam, setiap hari bulan Ramadan ini ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Kalau kita ingin menjadi bagian daripada hamba-hamba tersebut yang dibebaskan dari api neraka, maka semangat, terus semangat, ya, menghidupkan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan yang tersisa 13 hari ke depan atau mungkin 12 hari ke depan, ya, berbekal dengan perbekalan kebaikan,
Ya, apalagi kalau sampai kita menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar dan kita bisa memanfaatkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini secara umum ini adalah bulan yang sangat baik, momen yang sangat baik untuk kita bersegera di dalam mengambil kesempatan ini. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Ya. Setiap detik ini yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, kita sadari bahwa setiap menit, setiap detik dari bulan Ramadan yang kita lewati ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Jadi jangan sampai kita merasa bosan untuk beribadah. Jangan sampai kita merasa lelah untuk beribadah. Jangan mengendur, ya, melemah, apalagi sampai berhenti di dalam melakukan ibadah. Ya, ini juga harus jadi renungan kita. Bisa jadi bulan Ramadan ini adalah terakhir bagi kita. Ya, jangan berangan-angan menjumpai baru akan semangat beribadah nanti di Ramadan berikutnya. Tidak. Kita nggak tahu Ramadan berikutnya kita akan bisa bertemu kembali atau tidak. Kita nggak tahu umur kita. Ya, maka manfaatkan. Ya, bisa jadi bulan Ramadan ini adalah terakhir bagi kita. Bersemangatlah di dalam melakukan kebaikan, melakukan berbagai macam ibadah, melakukan berbagai macam amal saleh. Insya Allah akan diberikan ganjaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan memperoleh keutamaan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, tajiduhu indallah, maka pasti kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik dan dengan balasan yang terbesar. Ya, artinya apa? Kita harus senantiasa di dalam beribadah itu, ya, selain juga kita takut, ya, takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di dalam beribadah kepada kita juga harus merasa atau berprasangka baik bahwa pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Bukan hanya ganjaran yang kecil, tapi ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang terbaik, yang terbesar pahalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terlalu. Kita beribadah, salat tarawih, harus di dalam hati kita, ya, meyakini ini. Kita berhusnuzon, Allah pasti akan membalas kita dengan janjinya, pahala, dengan ampunannya, dengan pembebasan dari api neraka. Ya, kita harus yakin itu. Ya, tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Ya, pasti kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah sebagai balasan terbaik dan terbesar pahalanya. Kemudian ayat ini, ya, ditutup dengan wastaghfirullah. Ya, mohon ampunlah kepada Allah. Kenapa ayat ini ditutup dengan memohon ampun kepada Allah? Karena manusia kita semua banyak kurangnya. Walaupun kita sudah beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu, ya, tidak bisa sesempurna sekali. Dalam ibadah itu ada kurang. Salat tarawih kita mungkin banyak kurangnya, kurang khusyuknya, ya, banyak kurangnya di sana sini. Ya, tilawah kita pun demikian masih banyak kurangnya. Ya, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita banyak sekali, ya, misalnya dalam salat, sehabis salat, apa zikir kita yang sehabis salat setelah kita salam? Tentu kita tahu, ya, setelah salam kita zikir setelah salat, yang pertama kali kita ucapkan adalah astaghfirullah, 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 mohon ampun. Ya, padahal kita habis salat, bukan habis maksiat. Demikianlah, ya, ajaran yang ada di dalam Islam, bahkan
ya setelah beribadah sekalipun kita diarahkan, dibimbing untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita yang banyak kurang. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama untuk menyempurnakan kekurangan ibadah kita, ya. Misalnya sholat tadi ditutup dengan istighfar, pun demikian ada anjuran untuk memperbanyak istighfar ketika kita puasa. Kenapa? Karena ketika kita puasa mungkin banyak hal-hal yang merobek-robek puasa kita. Ya, ucapan kita ya, yang tidak baik, perbuatan kita yang tidak baik dan lain sebagainya, maka dianjurkan ketika kita sedang berpuasa ya memperbanyak istighfar. Fungsinya apa? Untuk menambal jika puasa kita banyak yang mengurangi pahalanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk apa? Ya, yaitu untuk amalan soleh tadi sebagai tawasul. Ya Allah, seolah-olah kita mengatakan begini, ya Allah tadi saya sudah beribadah, sudah melakukan sholat, ya Allah tadi sudah berpuasa, tadi sudah ini dan itu, maka ampunilah aku. Artinya kita sangat butuh sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita awali dengan ibadah. Dengan beribadah kepada Allah, dengan bertawasul dengan amal soleh kita, maka itu memungkinkan sekali bagi doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sudah merenungkan di pertengahan Ramadan ini apa yang kurang-kurang dari 17 hari yang sudah terlewat, jangan sampai diulangi lagi. Mari kita bertekad, mari kita berazam untuk memaksimalkan hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini untuk lebih giat lagi, untuk lebih meningkatkan lagi ibadah kita. Tilawahnya kita tambah, tilawahnya kita kejar, sholat malamnya lebih semangat lagi. Ya, sedekahnya pun demikian, zikirnya pun demikian. Apalagi nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, itu adalah malam-malam puncak pencarian Lailatul Qadar. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga perenungan ini bermanfaat bagi ana pribadi dan juga sahabat sekalian. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan hari-hari bulan Ramadan ke depan yang masih tersisa, untuk bisa memaksimalkan peribadahan kita dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni dosa kita serta membebaskan kita semua dari api neraka. Demikian, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.